Morbius memiliki segudang elemen Spider-Man Universe. Film anti-hero yang diperankan oleh Jared Leto, Morbius menampilkan sederet elemen dari film sebelumnya, yaitu Spider-Man Universe. Kisah utama film Morbius tetap menitikberatkan pada sosok Dr. Michael Morbius. Elemen Spider-Man ini bisa dianggap sebagai bumbu semata saja. Utamanya tetap kisah dokter dengan kelainan darah yang langka yang dideritanya sejak kecil. Meski begitu, Morbius tidak menyerah hingga akhirnya menjadi seorang dokter dan terus berusaha mencari obatnya. Berbagai cara dilakukan, berpindah-pindah tempat. Seperti biasa, kebanyakan kisah superhero Marvel, jika terjadi sesuatu pada tokoh utamanya, baik itu kecelakaan atau apapun yang aneh-aneh, bisa ditebak. Morbius pun lalu berubah jadi sosok yang berbeda. Sosok manusianya pasti akan terkontaminasi sesuatu hal yang baru. Morbius sadar dan merasakan perubahan dengan keanehan yang terjadi pada tubuhnya. Mulai dari dirinya yang mendadak punya sensor tajam seperti kelelawar, hingga rasa haus pada darah manusia. Pemahaman haus darah ini lebih tepat disebut sebagaimana jati diri vampir. Perubahan-perubahan aneh inilah yang kemudian memunculkan konflik dalam diri Morbius. Hingga satu kalimat yang terus terngiang-ngiang, apakah kau ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik atau menghancurkannya? Intinya, Morbius ini adalah film yang berkisah tentang manusia yang berubah jadi vampir, dan di sepanjang filmnya pun terasa sangat gelap dan menegangkan. Bahkan, ini adalah satu-satunya film superhero Marvel dan Sony tergelap dalam sejarah mereka. Pertama kalinya mereka membuat superhero versi horor seperti ini. Film Morbius disutradari oleh Daniel Espinosa dan akhirnya menjadi salah satu film dalam Sony Spider-Man Universe atau SSU. Elemen-elemen dari dunia Spider-Man yang sudah familiar seperti gedung Oscorp dan Daily Bugle masuk ke dalam dunia Morbius, yang mengartikan kalau musuh besar Spider-Man ini memang berada di satu waktu, kota, dan dunia yang sama. Dengan begitu, pertemuan mereka di film selanjutnya mungkin saja akan terjadi. Seperti kita ketahui kalau Oscorp merupakan perusahaan yang dipimpin oleh Norman Osborn, ayah Harry, sahabat dari Peter Parker. Dan dalam film Spider-Man versi Tobey Maguire, Norman Osborn adalah sosok di balik topeng Green Goblin yang kembali lagi ke dunia Spider-Man versi Tom Holland lewat No Way Home. Sementara itu, Daily Bugle adalah surat kabar yang paling populer di universe Spider-Man, di mana surat kabar ini pernah dipimpin oleh J. Jonah Jameson yang di dalam film diperankan oleh J.K. Simmons. Bahkan di trilogi Spider-Man Sam Raimi, J. Jonah Jameson pernah memperkerjakan Peter Parker sebagai salah satu fotografer eksklusif untuk memotret Spider-Man. Sementara di Spider-Man Far From Home, dia kembali sebagai pembawa berita yang mengabarkan identitas asli Spider-Man dan pembunuhan Mysterio. Lalu, sosok Spider-Man-nya sendiri pun muncul juga dalam film Morbius dalam bentuk grafiti di salah satu dinding yang dilewati oleh Jared Leto. Uniknya, grafiti tersebut menampilkan Spider-Man dalam kostum jadul di film Sam Raimi. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak fans soal posisi Morbius dalam Sony Spider-Man Universe. Apakah Morbius untuk Spider-Man versi Tom Holland atau Tobey Maguire? Tapi, untuk kejelasan siapa Spider-Man yang ada di dunia Morbius itu dipastikan dengan adanya Vulture yang diperankan oleh Michael Keaton. Karena sosok ini adalah mertua dari Peter Parker yang tidak jadi, di mana tokoh Vulture ini muncul pertama kali di Spider-Man Homecoming sebagai villain atau musuh utama Spider-Man dari versi Tom Holland. Nah, pemirsa, itulah beberapa elemen Spider-Man yang ada di film Morbius. Atau jika kalian menemukan elemen lainnya, boleh tulis di kolom komentar ya. Barangkali admin ini kurang teliti ketika menontonnya. Sampai jumpa.